Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan rencana pembangunan kereta di Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Nantinya jalur kereta ini akan menghubungkan Balikpapan dengan IKN Nusantara. Sebelumnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara tahun 2022-2042 telah diatur mengenai transportasi di IKN. Pada pasal 6 ayat 3 Perpres tersebut dijelaskan bahwa salah satu kebijakan penataan ruang di IKN ialah pengembangan konektivitas tinggi secara regional dan internasional dengan didukung integrasi transportasi darat, laut, dan udara. Lalu pasal 20 menjelaskan soal beberapa bentuk pengembangan transportasi di IKN. Salah satunya mengembangkan jalur kereta api regional yang menghubungkan perkotaan inti Ibu Kota Nusantara dengan jalur kereta api Trans Kalimantan dan bandar udara internasional. Kemudian di dalam pasal 33 disebutkan bahwa salah satu sistem jaringan transportasi yang akan dikembangkan di IKN ialah sistem jaringan kereta api, berupa jaringan jalur kereta api dan stasiun. Khusus jaringan jalur kereta api terbagi menjadi dua jenis, yaitu jalur kereta api antar kota dan perkotaan. Budi Karya mengatakan jalur kereta ini tidak akan dibangun dari airport, melainkan dari pusat kota Balikpapan ke IKN Nusantara. Hal ini dilakukan demi menghindari redundansi alias penumpukan prasarana. Jalur kereta juga akan dibangun sejajar dengan jalan tol. Menghindari redundansi atau penumpukan prasarana, maka kereta api itu tidak langsung dari airport ke IKN, tetapi masuk ke dalam Balikpapan. Setelah itu baru keluar, baru sejajar tol. Kata Budi Karya dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden Sabtu 25 Maret. Budi Karya mengatakan rencananya kereta ini akan menggunakan kereta roda karet tanpa masinis alias Automated Gateway Transit atau AGT. Seperti yang telah digunakan di Skytrain Bandara Soekarno-Hatta. Kereta ini nantinya akan memiliki kapasitas 50 orang per set, sehingga tidak selalu transit 150 orang. Hal ini diharapkan bisa menghasilkan jumlah headway atau selang waktu antar kereta yang rapat. Demi mempermudah proyek pembangunannya di masa yang akan datang, pihaknya telah menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar menyiapkan trase alias pola jalur kereta di samping jalan tol. Agar ada jalan yang sejajar dengan jalan tol sehingga kami tak belah belantara lagi. Nah, kita tinggal membebaskan 10 hingga 15 km yang masuk ke Balikpapan, kata Budi Karya. Budi juga menambahkan penyiapan trase ini juga dilakukan dalam rangka fleksibilitas investasi sehingga jalurnya dapat dibangun terlebih dahulu sembari menunggu investasinya. Pemerintah juga akan membuka opsi masuknya pemodal asing dalam proyek ini. Tentu ini membutuhkan dana yang banyak serta teknologi tinggi. Kami sudah merencanakan itu tidak harus selesai di 2024, tetapi trase sudah kami kirimkan surat kepada Menteri PUPR. Pungkas Budi. Adapun jalur kereta ini nantinya akan dibangun sepanjang 40 km dengan kecepatan kereta 80 km per jam. Budi mengatakan waktu tempuh kereta tersebut akan kurang dari 1 jam. Rencana pembangunan kereta ini sebelumnya sempat diutarakan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Jarod Triwardono. Ia menyatakan bahwa di IKN proyeksi masih di atas 2025. Yang paling terdekat mengenai penyusunan studi dari trase tersebut. Jarod juga mengatakan pihaknya masih menimbang apakah kereta pertama di IKN nanti akan bersifat perintis atau penugasan PSO. Sebagai rute baru, ada peluang besar juga kereta pertama di IKN bakal berupa perintis. Apakah nanti akan menggunakan perintis atau PSO kita lihat setelah intinya selesai. Kemudian paling akhir setelah menjelang dioperasikan, nanti kita hitung lagi bagaimana potensi dan peluangnya, ungkap Jarod. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.